Izinkan kami pada kesempatan ini untuk sedikit memaparkan mengenai program pemberdayaan buruh tani yang terkena dampak COVID-19 dengan budidaya pertanian, yang mana program ini terlaksana atas kerjasama dari Pemkab Bandung Barat dengan Kodim 0609 Cimahi. Dasar kami dari Kodim 0609 Cimahi adalah ST dan direktif dari Danrem 062 mengenai program ketahanan pangan, ST dari Danrem 062 Tarumanegara mengenai penggunaan bios pada lingkungan pertanian, peternakan, serta perikanan. Selanjutnya adalah kerjasama antara Pemkab Bandung Barat dengan Kodim 0609 Cimahi mengenai pemberdayaan buruh tani yang terdampak COVID-19 melalui budidaya pertanian. Dengan kegiatan ini kami harapkan bahwa buruh tani yang terkena dampak COVID-19 ini bisa kita berdayakan lagi, yang semula mereka tidak punya pekerjaan, kita bisa berikan pekerjaan. Selanjutnya berkontribusi pada program ketahanan pangan yang merupakan program prioritas dari Pemkab Bandung Barat dan Kodim 0609 Cimahi. Kami ingin menunjukkan kerjasama intensif dengan Bapak Bupati, dan kami juga menyediakan template untuk produk bios 44DC. Ini akan kami perkenalkan kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya menyediakan sarana edukasi, artinya kami di sini dirikan posko, sehingga siapapun kami undang di sini, begitu kelompok petani, begitu masyarakat umum, silakan berkunjung ke budidaya pertanian yang sudah kami laksanakan. Dan kami harapkan bahwa kegiatan yang ini kami sudah membangun sistem pertanian di sini, ada pengairan, ada bios 44DC, kami harapkan bisa menjadi pilot project untuk kita kembangkan di lahan-lahan lainnya, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Maksud kegiatan ini adalah untuk memberdayakan buruh tani di tengah pandemi agar dapat melanjutkan usaha pertaniannya. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup buruh tani yang sebagian besar kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari pandemi. Atas kebijakan Bapak Bupati Bandung Barat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat memberdayakan buruh tani dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat seluas 3 hektar yang berlokasi Kampung Cikupa, Desa Cilameng, Kecamatan Ngabra seluas 1,1 hektar. Petani sebagai garda terdepan dalam penyediaan pangan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Berbagai program dan kegiatan terus diupayakan agar pertanian tetap tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dunia pertanian tidak lepas dari peran dari para buruh tani yang selalu bekerja tanpa lelah. Hanya saja, pada kenyataannya para buruh tani tidak jauh berbeda dengan buruh-buruh harian lepas pada umumnya, karena mereka hanya bekerja pada para pemilik lahan saja. Jadi buruh tani tidak memiliki lahan dan modal yang cukup untuk usaha pertanian. Dan buruh tani merupakan masyarakat petani yang paling rentan dampak secara sosial ekonomi pada masa pandemi. Dan tentu saja pada hari ini dengan adanya kerjasama pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Kodim 0609 ini tentu saja mudah-mudahan sebuah harapan besar bagi petani Kabupaten Bandung Barat. Dan tentu saja ada 2 produk yaitu bios 44 yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dandim dan Pak Kadis. Ada juga yang memakai pupuk konvensional, ada juga yang gabungan ya. Kami kerjasama untuk bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat petani bisa sejahtera di Kabupaten Bandung Barat, walaupun sebetulnya sampai hari ini kita masih dalam
wabah dunia ya, COVID-19, dan kita dengan segala kesulitan kita barangkali hari ini kita masih bisa berbuat sesuatu, dan mudah-mudahan bisa kerjasama kompak tentunya kita akan membuahkan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat petani. BIOS ini berasal dari itu, latar belakangnya itu, dan juga bukan menyinggung jalur-jaluran, enggak, karena itu udah ketemu sama Kaltim, Unsri, kita udah ketemu semua. Ini bukan pupuk, apa yang dikerjakan pupuk kita perbaiki lagi dengan BIOS. Nah, ini agen hayati ini yang kita pakai, jadi saling menopang. Pupuk untuk mempercepat produksi, BIOS untuk memperbaiki tanah untuk berkelanjutan. Kalau dalam taktik militer ada perang gerilya, perang berlarut, dan perang serangan balas, Pak. Berlarut ini sekarang kita sedang lengkapi. Bagaimana bisa berlarut, berlanjut, tanah tidak rusak tapi bisa terus produktif. Bagaimana lahan ini bisa menjadi ini, alhamdulillah bisa diefisiensikan. Nah, ini yang menjadikan nilai poinnya di situ. Kemudian kalau dibilang BIOS jangan dibanding, Pak. Karena tujuan awalnya adalah BIOS itu memperbaiki struktur tanah. Dia melengkapi unsur haranya, dia memproduksi haranya menjadi lengkap, makro mikronya terjawab. Unsur NPK-nya dia dihasilkan, unsur mineral lainnya dia dilengkapi. Kembali lagi nih, BIOS ini berangkat dari bersama, tadi disampaikan oleh Pak Bupati di sini. Kompak, benar, saya alhamdulillah terima kasih. Dapat laporan dari Bupati di sini kompak. Tinggal kita membagi klasternya. Jangan terlalu mendominasi, tapi bagi-bagi klaster pasti dapat pemasarannya, Pak. Tapi kalau didominasi sudah pasti tidak ada klaster penjualan. Nah, ini mungkin sebagai penaluan, saya sekali lagi sudah kesempatan ngomong, bisa ketemu dengan rekan-rekan semua. Intinya kita kalau dalam keadaan COVID ini bukan masalah virusnya, tapi kitanya dibikin makin kompak. Saya bilang sama Panglima, bagaimana prajurit saya sehat terus untuk bisa menghadapi COVID itu. Metode, bahkan kalau teknologi, hal yang baru kita keluarkan. Jangan terbawa dengan yang lama-lama nggak keren, nggak bisa ngadepin COVID gitu. Nah, kita butuh teknologi baru, butuh metodologi baru. Nah, di sini kita butuh improvisasi, butuh inovasi, butuh kreativitas. Nah, inovasi, kreativitas ini jangan dikebiri, karena memang keadaan yang membuat kita harus muncul. Program pemberdayaan buruh tani yang terkena dampak COVID-19 dengan budidaya pertanian serta penggunaan BIOS 44 DC di Kabupaten Bandung Barat dengan resmi saya nyatakan dimulai. Pengumpulan kembali sebagai tanda dimulainya program pemberdayaan buruh tani yang terkena dampak COVID-19 dengan budidaya pertanian serta penggunaan BIOS 44 DC di Kabupaten Bandung Barat.